berapa tahun baru nembak gua di tempat. Gua bilang, nyampe kagak ini, deg-degan gua. Sehat bro ya? Aduh, siap, alhamdulillah. Cabulan dan Cabulis, akhirnya gue bertemu dengan seorang host legendaris. Iya nggak? Legendaris biasanya tuh udah mau deket wafat biasanya. Karena waktu dia jadi host, gue masih penonton TV cuy. Jadi dulu itu gue pertama kali ketemu sama Ari itu sama almarhum istri gue. Almarhum istri gue tuh salah satu produser di MTV. Iya. Ya kan? Nah, jadi setiap kali sore gue jemput, masih pacaran waktu itu gue. Jemput, ketemu dia, ketemu Daniel, ketemu segala macam yang akhirnya. Tapi dulu kan emang orangnya aktif banget gitu. Dan ibaratnya apa namanya? Orangnya tuh ngumpul sama kita gitu. Sama anak band apalagi pokoknya kan. Gitu. Makanya pas dia lihat bulu kan gitu lah bro. Tapi di situ gue akhirnya ketemu sampai akhirnya beribu-ribu tahun lamanya tak bersua. Ada kali berapa tahun ya kita nggak ketemu ya? Tuh, zaman terakhir. Gue keluar dari MTV kali ya? Iya. 2005 kali ya? Tuh berarti berapa? 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun. Ya ampun. Dan ternyata kita sekarang tetanggaan, Pen. Jaga Karsa Nggak Pride. tahunya anaknya satu sekolah. Ini kan kurang asem. Ya kan? Baru tadi ketemu. Bener. Gitu. Makanya baru tadi, gue sekarang nikah sama... Kagak, sama bininya baru tahu gue. Padahal bininya pas dulu, gue datang ke resepsinya juga. Yang dulu. Yang lama. Itulah Yang dunia dulu. sempit. Tapi ini kita lucunya gini nih. Setiap kali kita ketemu ya sama orang lama, ternyata ujung-ujungnya pas ketemu biasanya nih, oh lu masih ini sekarang, loh udah jadi akhirnya itu lagi lingkarannya, nggak jauh. Sebenarnya gini ya, kalau dulu gua pertama kali lihat Buluk, dulunya Buluk dia. Sekarang kayaknya masih Buluk juga. Masih. Tapi sekarang gini, gua lihat nih Buluk nih, waduh luar biasa nih. Wah, company-nya. Amin. Ini YouTube-nya udah ada sponsor. Amin. Aduh, studionya. Istri udah 3. Anjir. Nggak, maksudnya prestasinya, Amin. prestasi. Dan gue inget tuh kalau nggak salah gue ikutan klip dulu ya kalau nggak salah. Betul. Video klip yang Super Glad yang 1. Yang bawa suruh bawa kaca. Itu semua ada tuh. Rianti ada, Eti ada. Itu tahun berapa ya? Lupa gue. 2006. 2006. Itu gabungnya pertama MTV ada 3 di Indonesia. Radio, majalah, televisi. MTV Radio. Berarti kita ketemu juga nggak 2005, gue terakhir 2006, berarti 2007, iya. berarti 2007 lah. Iya. Abis itu kan ada Nggak 2006 tuh 2005 kali. 2006. Itu buat Staying Live. Oh, Staying Live, 2006 ya. MTV Staying Live 2006. Gue cabut 2006 sih emang. Pas itu, pokoknya terakhir tuh event terakhir di Senayan itu, yang panggungnya pita itu. Benar-benar. Nah itu semua tuh main. Nah abis itu Yang buat AIDS ya? Buat AIDS. Itu dia. Lama banget ya. Nyoi. Tapi kayak belum lama ya. Udah itu masih muda-muda kalau dari klipnya dulu. Masih rambut-rambut jabrik-jabrik. Ada klipnya ya? Ada. Ada klipnya. Bahkan lagu itu baru kemarin ini gua remake lagi. Tapi dinyanyiin sama musisi-musisi lintas genre. Ada Pamungkas, ada Danila. Oh gitu? Buat Keren charity. kayaknya. Buat charity kemarin. Berarti buat AIDS juga bukan? Enggak, jadi buat charity buat ya pandemi ini. Kali pandemi. Keren juga. Baru tanggal 1 Desember. Tapi emang legendaris lagu itu sih sebenarnya. Gara-gara itu gua pada kawin. Maksudnya? Kayak super gara-gara itu. Itu lagu diputar di MTV sehari bisa 5 kali. Iya. Asli. Enggak, soalnya emang notnya juga ini catchy, gampang diingat. Sampai gitu kan. akhirnya gini. Itu pertama kali zaman ringback-tone kan tuh. Ya kan? Gua ke ATM sempet sujud syukur gua depan ATM. Lu gak pernah gue cerita kan? Gua sujud syukur depan ATM. Kenapa emang? Ini baru gue ceritain akhirnya nih. Syukur depan ATM. Jadi dulu ATM BCA tuh punya yang 20.000, pecahan 20.000. Karena juga masih ada kali. Nggak ada 20.000 udah nggak ada. Nggak ada? Udah nggak ada. Nggak ada ya? Nah, gua tuh punya duit kalau nggak salah cuma 50.000 sekian lah. Gua mau ngambil 20.000 supaya disisain. Jadi pas gua ambil 20.000, keluar 20.000, pas gua liat sisa saldo, banyak amat duit gua nih. Banyak deh. Sujud syukur, Allahu Akbar gua. Itu gara-gara RBT zaman Gua nggak tahu tadi nyari. Jadi tuh duit di ATM, kan gue cuma bisa ngambil 10 juta waktu itu, karena gue silver. Gue ambil 10 juta, transfer 10 juta. Tiap hari gue ambil. Ada seminggu lebih. Sampai gue kosongin tuh ATM. Gak tau lu transfer ke rekening lu itu lagi. Jadi gue balik lagi, gue hilang-hilang. Transfer ke kakak gue. Oh, kakak lu. Gue transfer. Lu duit siapa nih? Kagak tahu, makanya gue takut ada orang salah transfer ini. Gue nggak tahu. Itu duit cash banget. Lu menolak kaya ya. Cuman gue dapat, wah daripada ntar ini waktu itu kan, ya lu panik sih. Di zaman itu emang suka sering orang lagi cuci uang. Iya. Ya kan? Gitu. Nih gue bocorin ya, 160 juta.
Tahun 2000. Tahun 2006. 2006 segitu. Iya, segitu. Gua akhirnya transfer kakak gua ngambil cash sama hampir 15 hari deh. Gua tiap hari tuh transfer sampai habis nol. Gua tahan dulu sampai seminggu. Nggak ada yang ini kali nih. Nggak ada yang klaim, nggak ada yang klaim. Gua diminin dulu. Tiba-tiba dapet surat lah. Surat dari Indosat waktu itu. Mentari, Telkomsel yang hasil ringback tone itu kan, gue jumlahin sama yang ada dari, berarti duit gue juga dong. Cuma di lagu itu doang. Emang larinya ke rekening lu? Rekening lu karena gue pencipta lagu. Ya. Waktu itu gue daftarin pakai rekening gue. Cuman kan gue nggak tahu akan secepat itu tiba-tiba jadi ratusan juta. Gimana Wali ya? Satu lagunya aja berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Bener, itu baru Wali, belum orang tua aslinya tuh kan? Nah, makanya. Asli. Tapi itu kejadian. Akhirnya bener. Dari situ gue bagiin ke anak-anak. Nih royalti, buat lo jajan, buat lo sampai kru gue bagi-bagiin. Wah, kenapa segala macam. Nah dari situ tuh, almarhum tuh Oji tuh, gitu kan, dari situ langsung yang, berarti kamu udah punya modal nih, nikah deh gini-gini, ayo jadi hajar. Gitu. Ya nikah lo doang apa semua anak-anak? Gue doang pertama awal. Selisih setahun pada nikah-nikah berikutnya si ini gitu. Udah, emang rezeki dari lagu itu. Si Oji tuh nikah 2007 sama gua. 2007 ya? 2007. Oh, dia nikahnya sama lu ya? Iya. Itu kalau lu pikir 160 juta di tahun 2006 itu udah kayak hampir 1 M kali ya? Nilai sekarang nih. Bisa jadi. Sekarang Dolar masih sekitar 7 ribuan. 15 iya, setengahnya kan berarti kan? Iya bener, bisa sampai ya 500 juta 500-600 juta lah ya. Orang gua dari situ udahlah merdeka hidup. Wah, nah terbuailah dari situ akhirnya Superglad. Wah, bikin lagu slow. Jadi bikin setipe. Malah banyak musuhnya pas bikin setipe. Kebanyakan. Tapi itu ibaratnya dari semua single yang lu ada itu yang paling itu yang ngegedein nama. Bener-bener. Biasanya kalau manggung keluar kota, ya kan, manggung keluar kota nih gue nih paling ya segelintir 100-200 orang di depan yang memang mengerti Superglad. Ketika lagu itu nongol, gue manggung dari, udah mulai tour sampai ke keliling Indonesia. Setiap lagu itu dibawain, nyanyi satu lapangan. Iya. Acara MTV berapa kali gue liat kan, waduh. Ya itu ya, berkat si tiap hari high rotation itu. Parah. Lu lagi kenceng-kencengnya tuh ya? Yoi. Jadi raja pensi juga gara-gara itu dulu. Bener ya, aduh. Untung buru-buru dikawinin sama si Ter. Kalau enggak, dia kawin terus ntar. Tapi gantian, lu nanya gua mulu. Ya gua pengen tahu juga, dan gua taunya ikutan klip lu doang. Belum ada royaltinya tuh kaca. Gua bawa kaca ke umum gitu, belum ada royaltinya. Tagi Eugene Panji itu yang bikin. Iya si Panji ya. Panji. Itu gua inget di tahun itu sih si Panji. Panji waktu itu bini gua kos di tempat Panji tinggal. Kalau gua ingat orang-orang dunia gitu aja. Gitu. Terus di nggak berapa lama gua cabut dari MTV, kawin tahun itu. Itu syuting hari itu di Blok M. Blok M. Siapa aja gua, Brokoli. Rianti, Brokoli, Kathy. Patuang. Isinya yang lain artisnya Marcel masih sama Andin. Marcel masih sama ini. Sama ini siapa Dewi. namanya? Dewi Lestari. Iya. Marcel masih sama Dewi, terus Dewi Rezer sama Marcel. Nah, itu masuk itu semua tuh. Gila. Iya. Tapi Lau, sekarang ngapain Ri? Sibuk apaan aja? Wah, sekarang ngantor gua. Ngantor apaan? Gua bikin produksi animasi. Sama brand konsultansi aja lah gitu. Belakang layar banyak kan. Udah nggak di depan layar ya? Ya kadang-kadang di YouTube. Tapi lu memutuskan jadi belakang layar gimana cerita sih? Enggak, jadi gua tuh per 2000 sebenarnya sih gua tuh masih juga, cuma gua kepengennya kalau gua yang di TV tuh produksi sendiri. Kan mulai 2008 gua punya production house. Kemudian mulai produksi acara TV kan. Yang pertama mungkin dulu pernah lihat Tawa Sutra. Produksi gua tuh dulu gitu kan. Ya lawak terus, akhirnya jual ke sini, jual ke sana gitu. Sampai akhirnya terakhir produksi itu tahun lalu masih produksi buat Ramadan gitu. Sama produksi buat orang. Jadi kadang-kadang lebih enakan di belakang sih sebenarnya gitu. Kalau ke depan kan capeknya, tapi belakang kan ngitungnya tuh enak tuh. Tapi kalau gue bilang sih sebenarnya mana aja sih. Sekarang kan mana yang kira-kira bisa jadi penghasilan halal gue jalanin gitu. Lagi demen aja gue buka
Jadi gue buka offline sama online company-nya gitu. Gitu paling. Tapi YouTube berarti udah berapa lama YouTube lu? YouTube gua itu kayaknya pertama kali buka tahun lalu tapi nggak tahu cara mainnya. Tapi gara-gara pandemi bikin yuk gitu ya. Akhirnya baru ya mulai aktif tuh kalau nggak salah Februari Maret mulai aktif. Soalnya gua itu terakhir kali jadi tahun ini emang pandemi emang bikin ini banget ya. Gua bulan Februari gua launching kantor gua yang animasi bulan Februari. Maretnya udah pandemi tuh bayangin. Tadi juga pikir sponsor ini bisa buat di 2 season, udah itu banget kan. Ada yang lagi nego, tinggal teken, ada yang udah tinggal, udah bisa ada 2 season, tinggal cari dagingnya lah gitu kan. Pandemi semuanya nahan bayar. Lu bayangin produksi udah kita book sampai 2 season. Gue ngapain ya? Emang shock sih bang, banyak yang shock. Kantor gue bikin event 0. Anjir. Asli nggak ada event, lu bayangin nggak ada keramaian, karena sampai sekarang juga nggak ada kan. Udah akhirnya, waduh kita nggak pasti ngapain ya gitu. Mulai Februari, gue terakhir kali di bandara bulan Maret tanggal 12. Terakhir kali gue, sampai sekarang nggak pernah ke bandara gue. Gue masih beberapa bulan lalu sempet. Masih sempat tuh? Padang. Ada Padang. urusan sama bisnis temen. Gitu. Tapi berarti lu selama pandemi memang at home. Oh ya ke kantor masih. Kantor gua balik-balik masih. Tapi kalau untuk ke luar kota, gue misalnya ada acara luar kota, mendingan gue darat. Gitu. Liburan, gue liburan paling ke Jogja, gitu-gitu aja paling. Tadi gue ngobrol sama Ari, para cabulor dan cabulis ya. Saya kan anak kita satu sekolahan, tapi gue nggak pernah ketemu. Gue masih ketemu daging, gue ketemu kalau ngejemput segala macam. Terus daging emang istrinya juga di situ, gurunya anak gue gitu. Terus tiba-tiba tadi ngobrol-ngobrol, gue nggak pernah ketemu lu selama setahun belakangan ini kan sekolah dan rumah semua kita. Masalahnya. Tapi kocaknya baru tadi datang, gue kan nama Neng Risma bilang gitu. Gue agak-agak lagi komedi apa enggak nih? Soalnya nggak pernah, udah 5 tahun ya? 5 tahun. Nggak pernah sekalipun ketemu di sekolahan kan? Nggak pernah. Gitu. Ya karena kalau misalkan ada acara sekolah, yang kandung yang datang. Gue mah ya udah ntar aja, antar jemput aja gue mah. Oh gitu. Kalau yang dari Oji kan di Belanda. Di Belanda ya? Belanda yang dari Oji. Anak yang dari almarhum? Di Belanda. Mau aja ada Belandanya? Belanda emaknya. Emaknya Belanda? Namanya Georgina. Siapa? Jangan lupa nama. Oh, itu dari Georgina. Gua tahu kayaknya Diandra namanya. Di Georgina Diandra Amalia. Oh, itu tuh Belanda juga. Belanda. Tapi asli orangnya sebenarnya bercandaan banget, pernah jadi produser gue. Iya. Produser Bujang tuh, Vincent Desta. Vincent Desta, benar-benar. Produsernya. Si siapa namanya anak lu itu di Belanda sama omanya. Sama omanya. Itu. Kelas berapa sekarang? Sama. Kelas jatuh 14 tahun. 14 tahun juga? Oh. Gitu. Udah gadis juga berarti? Gadis. Nah, lu gimana tuh? Apa tuh? Dari rumah sekolah. Ribet nggak? Anak? Dari rumah sekolah. Kan anak-anak gue harus sekolah di rumah. Iya. Nggak, gue anak-anak kalau kemarin dapat tugas bahasa Inggris, sejarah Rusia. Sakit jiwa gue. Sekolahnya sama kita? Sama. Sejarahnya Rusia? Iya. Bagaimana ceritanya? Tiba-tiba, ini gimana sih nih? Suruh bikin tugas bahasa Inggris. Jadi tugas bahasa Inggris tapi tentang sejarah Rusia. Jadi gue nge-googling Lenin lah, nge-googling Stalin. Jadi ada animasi dikirim sama gurunya. Pakai bahasa Inggris tentang Rusia. Pang. Anjir, gue kata ini kagak ada kerjaan apa di sekolah. Tapi lu ngajarin anak kan gimana? Sebenarnya ini sekolahnya teman gua juga, teman kantor gua. Yang ini sekolahnya itu teman kerja kantor gua. Padahal partneran gitu. Kadang gua juga sekarang pelajaran sekolah makin berat, ketawa doang dia. Nah, si anak gua yang lucu bukan yang gede, yang kecil. Yang kecil itu kalau belajar kan habis baca doa masuk gitu, kan terus duduk dengerin gurunya kan. Karena dia baru 4 tahun, dia nggak bisa di tempat jalan-jalan kemana-mana. Terus radio diikutin kan mana gitu kayak ngeplok aja tuh anak kecil mau di mana tiba-tiba lompat kemana gitu. Gua pernah lagi tidur, berisik amat gitu ya, gini, nyanyi segala macam gitu, nggak tahu dia kalau nyaman di mana dia duduk kan, nggak tahu duduk di mana.
Gua tidur pakai boxer, dia duduk di sini. Jadi satu sekolahan lihat ini gua. Satu sekolahan lihat ini gua di sini. Jadi di sini gitu, di boxer. Dia lagi duduk begini di pantat gue, di live sama mbaknya. Gak ada tempat lain. Kagak ada tempat yang enak lagi. Itu mah belum tuh masih TK lah gitu. Pilih tempat yang lain kayak gimana, kayak mbaknya kayak gitu kan. Itu semua gurunya pasti ngeliatin itu gua, takut pengen gitu. Tapi mungkin banyak yang pengen tahu juga, awal lu tiba-tiba jadi kayak gue jadi VJ MTV tuh, lu mendaftarkan diri atau tiba-tiba ada VJ-an atau gimana sih dulu awal-awal? Gua dulu sebenarnya gini, gua dulu siaran radio. Gua siaran radio di Radio Mustang gua tuh. Kemudian gua tuh bawain acara kedutaan Prancis. Kedutaan Prancis kan punya apa namanya? Acara pakai bahasa Prancis, musik-musik Prancis. Siapa yang bawain? Nggak ada yang mau. Namanya gua anak baru juga. Udah gua aja yang bawain. Bisa bahasa Prancis? Ya kagak. Gua jalanin aja. Mana aja acara gua kan cuma horor doang. Lu juga suka acara horor di radio pernah denger? Itu gua awalnya. Anjir. Bener itu. Abis itu kan mulai susah tidur ya, gua bawain acara bahasa Prancis. Nggak taunya dalam waktu nggak nyampe setahun mereka mau nyekolahin gua. Gua sekolah di sana. Pas gua pulang, gitu, gua beli handycam tuh dulu di sana tuh kan. Beli handycam gara-gara gua dulu dari reporternya acara pesta gua dulu. Oke. Indosiar. Pesta Lama banget ya. Anjir. Tua banget. Indosiar. Kayak di Yunus. Gua pernah main tuh. Terus Lu main juga ya? Pernah, masih zaman MTV juga ada tuh ya pesta ya? Indosiar ya. Nah, terus gua pas ke sana kan gua reporter kan di pesta, gua takut dipecat sama pesta. Gua mau dapat beasiswa nih, gitu. Lah, berarti kerjaan diganti orang. Enggak, gua di sana cari materi syuting. Oke. Gitu. Nanti gua pulang bawa materi syuting gitu. Pas banget pas ke sana pas Lady Di meninggal. Gua punya nih bahan beritanya gitu kan. Nah, ya udah gua berangkat ke sana, gua jual mobil. Kan dapat lebihan tuh buat uang saku. Kan nih dapat cuma buat uang saku sekolah doang, kagak pada pegangan apa-apa. Berapa lama tuh lu? Ya nggak nyampe sebulan, tapi lama juga. Nah terus pas gua di sana, baru gua kepikir, gua mau liputan pakai kamera apaan? Lu beli handycam. Gua beli handycam, nggak taunya gua pas gua beli handycam, duit tinggal 1 juta. 1 juta buat bertahan hidup hampir sebulan gitu. 1 juta makan apaan gue gitu kan? Tapi daripada gue dipecat kan. Nah, dari situ gue bawa materi ke Jakarta. Nggak tahu pas di Jakarta orang lagi pada di Mustang nih. Orang lagi pada ini bikin video kan. MTV castingnya suruh kirim video tuh. Lah, pada buat apaan nih gitu? Nggak tahu tulis VJ-an, jadi VJ semua gitu kan. Nah, terus gue bilang, gue ikutan dong. Oh enggak, lu nggak ikutan modal, gituin. Anjir. Waduh. Jadi mereka tuh modal nyewa kameramen, nyewa editing segala macam udah patungan. Waduh, gue gimana ya? Nah, gue punya handycam tuh. Nah, makanya gue pas lagi, temanya apa ya? Gue undang anak pang-pang Bekasi. Jadi gue undang anak pang-pang Bekasi, catanya gue wawancara tuh. Wawancara kamera, dateng lah ngobrol apaan kayak gitu kan gitu, belaga gitu. Ternyata anak pang susah diatur banget. Iya lari sana sini, terus baru ngomong dikit pokoknya dulu zamannya Pogo. Ya. Gue sebutin lagu siapa udah belum gak aja ngomong langsung gini iya dia gitu-gitu. Nah, tapi itu pas lagi kenceng-kencengnya saat itu kan, Pangska kan. Gua kirim ke MTV. Tapi gua rasa nih yang kirim pasti ribuan nih. Teman gua aja ada 8 orang kali bikin begituan. Gua bagaimana dilihat nih ribuan nih. Akhirnya gua kirim pakai kardus kulkas. Jadi pakai kardus kulkas. Biar menarik ya. Biar ini gua cat merah kan. Ya pasti kelihatan lah gitu kan. Gitu. Gua rasa besok ditelepon gitu kan. Hari nggak ditelepon. Waduh. Hari kedua nggak ditelepon. Nah hari ketiga nih nggak ditelepon juga. Tapi akhirnya dihubungin gua. Mas, ini Arya, iya, yang kirim video ke sini, iya. Oh, bisa datang nggak besok? Wah, seneng banget gua. Mau gua datang aja tuh udah happy banget gua sudah datang tuh. Masih di global ya? Masih di. Iya, gua hari ini Kuningan. Oh, di Kuningan. Oh iya benar. Masih di Kuningan tuh. Pas di situ kan masuk berapa kali
seleksi. Saingan gua bule semua. Gua doang yang kereng. Lu siapa aja dulu masuknya? Bertrand. Oh ya Bertrand. Bertrand, ada juga Javier. Ira Rayani. Bro. Gua dapat apa kagak nih gitu. Akhirnya kan di situ cuma dikasih gini dulu ngetesnya. Oke. Udah siap ya, kamera on. Oke, tugas kamu bawain acara ini, penyanyinya ini dan ini. Siap, action. Jadi nggak sempat mikir. Dalam hati gue, wah, biasanya gue kan nama Indosiar suruh begini-begini juga. Gitu. Syuting sehari tayang 3 menit. Karena kagak tayang gitu kan. Nah, ya udahlah, nothing tulus, gue pikir gitu kan. Coba gue asli nggak pede, gue bule semua, gue paling keling sendiri kan. Nggak taunya gue baru tahu pas sudah diterima masuk bahwa casting itu buat nyari VJ-nya MTV Salam Dangdut. Yang paling dangdut bukannya Waduh. Produsernya Yogi ya? Yogi, Bebek Yogi. Bebek Yogi. Ya Allah. Tapi ada kabar katanya MTV mau ada lagi dari Viacom-nya yang Salam Dangdut sama kalau nggak salah Amplok deh, kalau nggak salah mau ada lagi. Mau di Indonesia. Nah, kebetulan teman pegang dia ada yang pegang ininya di Jakarta. Tapi berarti awal masuk MTV di VJ Salam Dangdut awalnya? Salam Dangdut. Makanya kalau di Dangdut ada Hoba, itu dari gua awalnya gua kan gitu. Lu bayangin pakai bajunya kayak almarhum Arafik tuh. Ya, wah, gitu kan. Rambut pakai macam-macam rambut tuh aduh. Tapi ya itu, awalnya begitu. Makanya dulu gua apal gua penyanyi dangdut. Ini era itu siapa ya? Isdalia ya? Era itu? Era itu Isdalia. Ada itu yang apa namanya, kopi dangdut apa? Oh, sampai kopi dangdut kalah pemandang kami bintang non jauh. Yopi Latul. Yopi Latul. Terus si Neneng Anjarwati. Neneng Anjarwati. Masih ada nggak sih sekarang intinya lagunya? Masih kayaknya. Rita Sugiarto udah ada, udah legend emang. Tapi emang dulu MTV itu mewakili semua genre soalnya. Ada Alternative Nation, MTV Salam Dangdut, terus jadi akhirnya semua musisi di situ ternaungi, nggak cuman sebatas genre A, genre B doang. Sampai akhirnya para seniman-seniman muda juga kayak misalkan para clipmaker muda lahirnya Jadugar. Oh iya Jadugar ya, zaman itu ya. Zaman lahirnya Jadugar tuh yang bikin klipnya Naif, Mocha dan segala macam. Batman tuh sih. Stepan Coben, ya kan. Terus lahirnya yang bikin klip. Semua orang jadi clipper dulu. Jadi iya, karena di bawahnya biasanya MTV ngasih judul lagu ini, band ini, klip by. Direkturnya siapa gitu kan. Jadi akhirnya jadi ini dan buat gua waktu itu gue nggak tahu kenapa sampai akhirnya MTV bisa nggak ada di Indonesia. Itu gosipnya gimana sih? Karena terakhir kali kan Oji pindah Antv duluan, MTV masih ada tuh. Oji itu pindah tahun berapa deh? Duluan, MTV masih ada, dia udah pindah duluan. Dia pindah tahun 2009 apa 8? 2009 ya? Kayaknya emang itu era-eranya mau turun tuh, 89 tuh udah mau turun. Kalau nggak salah MTV itu kena imbasnya dari YouTube. Oh. YouTube mulai naik. Dulu zaman MTV tuh ada yang misalnya klip siapa nih yang keluar zaman kita, siapa sih boy band? Backstreet Boys misalnya. Launching klip single Backstreet Boys, orang nungguin berapa. Sekarang tinggal ketik. Ya. Bagaimana lagi coba? Jadi kan yang di kalau nonton MTV sekarang reality show doang kan. Ya. Gitu. Ya mau nggak mau ya mau rating turun ya. Lama-lama ya. Dulu kan itu karena gosipnya kan dulu gara-gara izin memakai brandnya terlalu mahal. Gosipnya, brand MTV itu untuk diperpanjang lagi, tuh mahal banget izinnya. Katanya waktu yang gue dapat kabarnya, nggak tahu bener nggak tahu nggak. Daripada salah. Wah pokoknya banyak sih sebenarnya berita-berita. Kayak termasuk dulu sempat ada Artist of the Month. Ya, gue main. Lo main juga tuh. Superglad kepilih Artist of the Month. Gue mati nih ya. Iya, silakan. Jadi Artist of the Month zaman lu kan yang gitu. Lama-lama udah mulai mulai belakangan kayak yang pasaran-pasaran gitu betul. ya kan ya udah mulai nggak, mungkin udah mulai sama TV-TV biasa gitu kan. Jadi udah mulai ada gosip sana gosip sini segala macam ya bikin wah MTV udah nggak kayak dulu lagi nih gitu kan. Kalau gue emang pure keluar karena gue pengen kawin udah gitu. Itu masa kemasan itu rindu friend. Lu kalau misalkan ngeliat masa itu semua orang tuh pasti bangga dengan kasarnya gua anak nongkrong MTV. Dulu gue cerita tapi
gua baca cerita orangnya ya. Ada temen gua nitipin video gitu kan. Nah, gua tinggal kasih aja ke Pisang kan gitu. Pisang tuh yang ngurus video, Hendra Pisang. Oh iya, gua lupa kasih tahu namanya. Jadi wali gua pas nikah itu. Lu walinya nama Pisang? Pisang walinya. Waduh. Duren nggak ikut duren? Oh, lu yang walinya Pisang. Nah, udah gitu dititipin kan. Terus malamnya biasalah kita kongkop segala macam sampai pagi gitu kan. Nah, ada satu yang harus balik ke kotanya, bukan orang Jakarta gitu kan, pesawat pagi gitu. Nah, dia ada tiru duluan dikerjain sama temen-temen gitu kan. Digambarin mukanya. Oke. Digambarin bentuk ya, lu tahu lah pokoknya bentuk ya aneh-aneh gitu ya. Digambarin mukanya, digambarin. Habis itu udah pagi, dia alarm pagi, kitanya justru baru pada tidur. Dia bangun sendiri, jebret. Dia berangkat. Tiba-tiba tuh dia voicemailin teman-teman semua gitu. Jadi di pesenin semuanya gini, guys, MTV udah masang video kita guys. Oke. Kenapa emang? Semua orang bandara kenal sama gua guys, semua lihat gua senyum gitu. Padahal Dia pas sampai kotanya masuk toilet baru keluar kata sampai aja gitu telepon. Siapa yang ingin gue gitu kan. Jadi pas dia ke bandara orang lihat mukanya begitu kan. Orang pada lihatnya kan dia bikin, ih kenal gue. Padahal gara-gara gambar relep itu. Di muka. Tapi itu memang berarti nunjukin zaman itu MTV gila ya. Iya. Gila banget ya. Oh iya, itu gue bilang tadi gue sampai sujud sama ATM gara-gara MTV juga. Iya, itu aja serbat lu nya dong ya. Gimana aslinya berarti lu? Makanya. Di sadar itu tuh. Makanya, satu lagu loh gue. Gimana kalau yang band lagunya banyak, laku. Iya. Seluruh gue cuma satu lagu doang loh itu. Itu tuh kalau nggak salah tuh kan buat pencipta berapa persen ya? 30 apa? 20. 20 ya segitu? 20. Lu bayangin, berarti totalnya bisa hampir 1 M zaman itu kan? Iya, kan tapi kan diambil sama si Provider and the Gang. Provider udah ambil setengah kan? Setengah. Sisanya waktu itu kita, si Superglad bekerja sama dengan Unilever. Sponsor. Produk apaan? Semua close up dan segala macam kan sponsor MTV yang buat Staying Alive. Oh. Jadi si lagu itu tuh dibeli sama Unilever. Nah, jadi kita kerjasamanya kesini nggak dengan label dulu gua, jadi gua aman. Emang jadi lagu brandnya Staying Alive? Jadi ya? brandnya, jadi memang theme songnya si Staying Alive dibeli, tapi nggak dibeli putus, dibeli untuk ya udah bebas dipakai oleh MTV buat apa aja. Tapi royalti segala macam tetap dimiliki pencipta. Nah. Jadi enak gua waktu itu, tetap nikmatin jadinya. Oh, lu dia explore gimana aja lu tetap Bebas. dapet. Dia mau bikin tuh lagu jadi mau dibikin dangdut kek, boleh bikin apa terserah. Ya udah nggak masalah gua bilang gitu. Oh, kalau sekarang ada yang gitu lu masih dapat nggak? Sekarang udah nggak ada RBT ya? Nggak ada, cuman kalau sekarang kan kita lebih enak malah adanya monetizing. Apalagi gue sekarang nih, gue daftarin seluruh lagu gue lewat agregator kan. Jadi siapapun yang bawain lagu gue pasti akan ada notifikasi nanti di email. Oh, orang ini bawa. Lu bawain Dianya nggak bisa monetize. Lu bawain lagu Superglad ya, gini-gini. Boleh kok, lu boleh apa namanya, boleh pakai lagunya, tapi gue potong ya. Jadi setiap orang mau bawain lagu gue izinin aja, tuh gue udah berduit itu. Wih, enak banget ya? Wah, sekarang gitu. Jadi gue kalau orang nampilin video klip lu di YouTube dia, lu dapat? Dapat. Ada istilahnya agregator waktu gua kerja sama Euphoria punyanya Erik Sukamti. Dia ngurus tuh untuk apa namanya? Urusan monetizing kayak gitu-gitunya. Oh. Wih, cabul kemarin baru dapat dipotong sama Metallica gua. Nah, gua cover lagu Metallica kemarin. Ya kan set sama Europe ya, Carrie. Teng, Anda memakai lagu band ini. Band ini adalah labelnya ini. Izin Anda harus kita. Jadi akhirnya ya udah gimana? Sekarang nih potong. Waduh, ntar lagi yang ini lu dipotong sama Tabu. Nah itu, Tabu agregatornya sama. Bisa jadi. Nah, itu bisa akan tidak terpotong kalau kita kenal agregatornya. Oh. Jadi kayak misalkan agregatornya Tabu misalnya Believe Music. Nah, penciptanya Tabu ke siapa? Taras. Ras, tolong bilang dong ke Believe Music lagu itu gue nyanyiin, tolong di unclaim ya.
nanti bilik musik akan unclaim. Jadi akhirnya cabul tetap dapat royalti. Gua sama siapa ya? Nah, gue nggak tahu Tapi digital nggak sama siapa. nggak ada yang ini apa orang ngepost bebas aja gitu, nggak ada resminya. Nah itu sekarang udah enak sekarang mah. Kita udah nggak takut lagu kita dibajak orang. Kalau lu baru ngurus sekarang nih, ya kan? Tapi orang udah pasangnya 25 tahun yang lalu, masih kena klaim tuh. Kena. Yang udah diputar dulu apa baru? Jadi yang udah lama keputar pun akhirnya nanti akan kebaca sama agregatornya. Jadi misalkan channelnya Thomas muter lagunya Tabu udah jutaan. Nah, tiba-tiba officialnya Tabu merilis channel YouTube. Ambil itunya. Nggak bisa. Itu jadi akhirnya Monetisasi diambil? Monetisasi yang baru dirilis. Jadi yang jutaan di sana nggak kena. Oh. Nanti dia akan kena notifikasi. Ini udah ada channel resminya. Lo nggak bisa memonetize bla 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 segala macam. Akhirnya udah masuk ke lu. Pantesan ya paling banyak di view kalau nggak lagu tutorial. Iya. Ada ulang-ulang ya? Nah, Waduh. tuh. Sekarang malah enak udah kita ya bersyukur ada gara-gara Bapak YouTube ini. Hidup juga akhirnya Udah bikin lagu judulnya 2, lu satu udah satu. Satu 15 tahun yang lalu. Tapi gara-gara Bapak YouTube, hidup token. Kok pas awal pandemi gue udah puyeng kepala gue. Aduh, gue sampai jagang bikin aquascape gue. Ini ngedesain akuarium. Akuarium, Bikin aquascape. Sampai tuh tanaman belum ngetop, gue udah nanam-nanam tuh janda bolong, janda sobek. Janda bolong. Masih kepake nggak? Gua kasih bini gua nih. Masih ada. Bini gua nih masih begini sekarang. Sekarang rame banget itu. Ya Dari ampun. segala macam. Sampai akhirnya gue bikin channel YouTube ini. Tadinya gue main aquascape, cupang, janda bolong, janda sobek. Dagang gituan gue. Semuanya kan lagi hit, masih dagangin. Masih cupang sama aquascape, masih janda bolong. Udah nggak. Dipasang sendiri kan di rumah, nggak boleh diapa-apain. Oh, bisa udah janda ya, bolong lagi. Bolong, aduh. Nah, Aduh. ini nih. Lu awal cerita sama Tabu gimana sih? Tiba-tiba bikin Tabu nih sama Taras, sama Batok, sama Male. Male juga Ciganjur kan? Iya, Male di Ciganjur. Kemenyan. Dia tapi jadi sekarang udah punya bisnis properti ya, Iya. properti. Si Tara sih masih ya. Masih. Si Bato juga masih kan. Awalnya dulu kita tuh ngeband di SOG dulu. Astaga, State of Groove. State of Groove. State of Groove, Iya. Aryo Wahab. Aryo Wahab. Ade mantan gua. Ada lagi semuanya lu mantanin. Hah? Adenya Aryo. Adanya Aryo. Adanya Aryo. Semuanya lu mantanin. Masa itu? Aduh. Terus Emil kan? Lu kalau di dunia komedi kiwil, dikit-dikit kawin. Ketemu cewek kawin. Waduh. Emil Abeng ya? Ini lah, Beng. SOG kan? Lu terus apa sih SOG dulu? SOG dulu Taras, jadi SOG yang lama kan bubar. Si Emil bikin baru. Gua, Taras, Parno, sama dulu ada anak Antv, Ari, namanya Ari, gitu. Udah habis itu ngobrol-ngobrol sama Taras sama gua sama-sama suka Muse, gitu awalnya. Nah, terus ketemu sama si Bato. Nah, kalau si Oki emang anak SMA. Iya, paling muda dulu dia. Gitu nih, zamannya Niki Tirta, dia sangat Niki Tirta Mandra gitu. Nah, udah gara-gara itu. Tapi emang dulu zaman itu keluar emang Muse belum kedengeran di sini ya, belum ada di sini. Jadi agak-agak kecepetan, prematur waktu itu ya. Gitu. Tapi dulu kan zamannya ngejam di situ, Pondok Indah sama Jerok, Ya, sama Rezel, macam-macam dah. Robi Matulani, Rezel. Gitu, zaman itu tuh. Terus apa lagi ya? Pangkop, si apa itunya bandnya Bondan? Panggil Kopral. Pangkop ya? Panggil Kopral. Pangkop ya. Itu. Ini gue baru tahu ini. Gue baru tahu. Emang ini dapat informasi dari mana nih? Oh, dari Giok. Pas lagi rekaman Tabu di Doors. Dia apa kabar ya? Kemarin baru kemari. Hah? Masih hidup kan? Masih begitu dia. Masih. Ngai, mana aja nih. Masih. Dia kalau nggak ada musiknya malah jadi komedi tuh. Dia kalau ngomong udah kayak daber kartun dia. Giok. Mana sih lo? Ngai. Bukan nyata sini gue. Kalau nggak band aja sangar ya kan. Aduh. Gue baru tahu, Giok kasih tahu nih. Tabu pernah rekaman di Doors memang. Waktu Tabu rekaman gue ada gitu. Terus ada bunyi suara tom drum. Emang iya? Ya sebenarnya macam-macam sih. Bunyi sendiri. Oh, bunyi sendiri. Mistis. Jadi kayak bukan cuma itu doang. Pernah yang
aneh-aneh juga. Ini padahal gue nggak ngetek ini. Kayak gitu. Emang Doors ajaib sih, Pren. Itu studio penuh dengan hororisme. Gue pernah tidur. Tapi emang lu pernah di situ juga? Semua dulu zaman itu kan pas tabur rekaman itu, era itu tuh semua rekaman di Doors, The Brandals, di Doors, Seringai, di Doors, hampir semua lah band-band itu. Karena pertama kali ada studio digital murah ya Doors. Nah itu dulu anehnya tuh ya, gua ketik berapa kali gitu, berapa kali di take itu palas mulu. Kata emang gue yang salah. Ini aneh studio aneh. Gue masa gue take bener-bener falas melulu. Nggak tahu emang guanya kagak bisa. Tapi si studio itu ada dulu lu pasti di tag zaman itu tuh Mas Yuli yang pegang. Jeli ya benar. Nah, Mas Yuli dulu sekarang gondrong sih. masih. Oh, masih gondrong. Dia sekarang pegang siapa ya? The Massive Geisha. Gue pernah ketemu dia Massive. The Massive Geisha. Dia sama musika deh, Samson terakhir. Mas Yuli lu jadi operator hebat lah dulu mah dikit-dikit. Ini gimana ya caranya ya supaya suaranya bisa begini? Kalem banget dulu. Mas itu kalau bisa kalau bisa nggak kalau sedikit gitu. Maaf loh, aku bukan maksudnya menggurui. Iki kalau tak giniin dikit ke kanan, penningnya, iki bunyinya beda. Iya loh. Padahal gue denger kagak ada bedanya yuk. Jangan-jangan pas ada suara Tom, iya itu kayaknya ada suara Tom. Tapi sebelumnya saya udah dengar suara Jerry. Aduh. Nah, emang iya, gue baru tahu nih. Pernah gabung sama Seventeen atau main sama Seventeen? Sama Seventeen? Aduh, ya band anak-anak baru. Dulu sebelum itu sama Slang juga gua. Jadi sama Seventeen dulu, gua lagi main di ngetek di tempatnya Bongki. Yang di mana? Palu? Bukan, Depok dulu. Dulu ya. di Depok. Nah, ngetek di tempat Bongki. Bang Bongki lagi di proyek sama Seventeen. Awal tuh, kan gitu. Ya, terus ini ada single nih, ngajak lu collab. Gue zaman collab udah ada zaman dulu tuh collab tuh kan. Gitu kan. Terus ngobrol sama Yudi. Lagunya gimana? Gini, oh seru juga tuh. Baru akhirnya gue kenalan sama mereka kan, dari Jogja. Ngobrol-ngobrol, wah seru juga nih lagunya. Pas akhirnya ngobrol-ngobrol dulu, gara-gara ngobrol udah jadi kayak teman, lebih kayak temennya duluan ngeteknya gitu kan. Sama si Yudi sering ngobrol sama, sebenarnya tuh emang waktu berita itu sih lumayan gue bilang ya, wah kenal semua gitu. Sampai si Doni dulu kan, Doni Pekaza kan. Sampai ke Doninya tuh gue ya lumayan deket. Kalau gue ke Jogja dijemput sama mereka kadang di lobi gitu kan. Nah terus pas syuting klip sama si Upi, Guava. Gue inget banget di Tanah Abang, di atasnya Rumah Susun. Rusun Tanah Abang. Rumah Susun Tanah Abang waktu itu kan. Nah itu gua ngelihat di situ tuh gua seru banget ya jadi anak band. Awalnya gitu sebenarnya, baru akhirnya kemana-mana akhirnya pengen juga ngeband gitu kan. Makanya pas kejadian kemarin, gua ngelihat video klip itu, gua pikir semuanya yang di klip itu udah nggak ada di Seventeen. Vokalisnya Dodi udah keluar, gitarisnya Yudi udah keluar, sisanya meninggal semua, gitu kan. Itu si siapa gitaris? Gitaris siapa lupa gue? Seventeen? Jibro tahu tuh krunya. Lupa. Jip. Almarhum gitaris Seventeen siapa Jip? Herman. Ini krunya tahu. Ada krunya Seventeen di belakang di sini. Tapi Herman tuh gue ada sering kontak urusan pekerjaan. Karena beliau kan juga kantor gua waktu itu kan ada satu servicing satu kementerian. Nggak taunya dia di ikutan ikutan di kementerian itu, ya politikan lah gitu. Ikutin ada beberapa hal yang mau gua lagi nagih waktu itu kan. Sama dia ketemunya. Jadi intens gua ngobrol sama dia tuh. Ngobrol sama Herman, wah iya Bang Herman bantu ya gini gitu. Nah, gua berangkat umroh. Ya, entar habis umroh deh kita ketemuan, gua umroh. Balik umroh beliau udah nggak ada. 19. Jadi gua sebelum berangkat gua ketemu beliau, pulangnya udah nggak ketemu lagi. Itu aja yang gua ini juga sedih juga sih gitu. Emang ngagetin sih ya dia. Gue lagi di Cirebon itu tiba-tiba Risma ngasih tau gue,
Kamu nonton berita, lu nonton berita apaan? Itu Seventeen kecelakaan. Gue pas nonton, waduh, gue mikirin, gue kenal krunya si Jibro ini udah lama karena pernah ngeband bareng sama gue. Jadi gue telepon Jibro, gue pikir ada dia di sana. Nah tadi juga nggak ada, dapet informasi. Udah, akhirnya udah situ segala macam. Terakhir itu justru yang mau motoin. Tapi dia nggak ikut. Nggak ikut, pas nggak ikut. Ini banget ya, Nah, betul banget ya. terakhir itu pas yang mau motoin priwet-priwetan gue sama Risma, Ivan. Zaman Ivan lagi demen moto. Ivan Seventeen. Iya. Zaman gua kan follow-followan zaman apa tuh? Pet. Zaman pet. Oh iya. Gua motoin ya Bang Bus ya, tanpa sini siap gue gitu. Terakhir situ. Oh. Gitu. Wah, emang ya namanya juga kalau yang berkuasa sudah bilang kun fayakun, goodbye lah semua udah. Iya, makanya nama gua Kuncoro. Nah, Kun fayakun, jadilah kan. Jadi-jadilah. Coro. Terima kasih dulu gue mau ngucapin buat Sandwich Club. Waduh. Ntar gue makannya mesti diangetin dulu nih. Ya, lo udah kena AC, jadi mesti masuk ke dalam microwave. Ini ada sandwich tenderloin. Cakep. Ngeri ya. Ada sandwich. Orang pandemi klub pada tutup. Ini sandwich klub buka klubnya. Waduh. Tapi ini, thank you banget ya Sandwich Club. Ini styrofoam isinya? Enggak pernah ada. Jadi kalau misalkan lo mau ini Sandwich Club, lo kemari ini IG-nya. Ya enggak. Wah. Nyos, gue udah nyobain tadi di depan sebelum syuting. Ya enggak. Yang ini mah gue bawa pulang. Sama Ari bawa pulang. Boleh bener? Boleh. Di mana tokonya? Ini di Jalan Benda. Tuh, kan deket kita juga. Jalan Benda nomor 10. Ini acara buat kita dong ya. Toko sponsor di sini, lu di situ tetangga gue. Jangan YouTube yang nonton orang Jaga Karsa. Gimana? Jaga Karsa Prime ini. Jaga Karsa Prime. Iya enggak. Nah, ini. Ada lagi ini bagaimana ceritanya sih? Lu risetnya kejauhan. Waduh. Ini ikan Indomie tahun berapa nih? Waduh, ini laki-laki jejak mana ya? Ini dulu. Oh, ini tahun 2000 nih. Catch Me. Udah kagak, itu udah di zaman-zamannya awal orang chatting. Oke. Chatting. Chatting. MIRC ya? Ya. Awal Yahoo Messenger ya? Yahoo Messenger. Gitu ada Mi-nya dulu ya. Sekarang udah enggak. Catch Me. Tahun 2000. 2000. Lu udah belum jadi VJ kan ini kan? Ini VJ pas. Oh, pas jadi VJ awal ya? VJ, heeh. Oke. Gua sama Santi kalau nggak salah ini. Santi Paredes. Kasih. Iya, Kosasi. Oh, Kosasi. Kosasi. Waduh. Nah, ini bikin film. Hari ini berita dari CNN Indonesia. Ada untuk mencicipi stresnya membuat film. Lo gimana sih memproduksi film pertama nih? Gimana ceritanya awalnya nih? Gua dulu kalau memproduksi kan sempat komedi. Ya. Enaknya produksi komedi tuh kalau acara TV enaknya nih produk udah ada yang beli. Ya. Gitu kan konsep konsep acaranya udah jelas Ya. dibeli sama TV-nya. Kan belajar jadi bikin PA di MTV gua masih Sakti kan nggak? Sakti, Ya. Fictionary. Ya. Nah, awalnya belajar di situ. Akhirnya gua bikin komedi jadi jalan. Nah, pas layar lebar emang ada challenge lain lagi kan. Ibaratnya lu nggak tahu ini akan laku atau enggak gitu. Udah gitu budgetnya juga nggak sedikit gitu ya. Gitu ya. Bikin film mah, buset. Ya agak-agak ngeluarin dananya agak-agak takut ketuaan bini. Enggak. Tapi lu ada sponsor pas bikin film atau masih modal kantor lu sendiri? Enggak, kalau di awal emang kantor sendiri, tapi emang udah based on ada kantor induk waktu itu dibeli sama Multivision gitu. Jadi hasil produksinya dijual udah kita sepakati. Jadi alhamdulillah udah nggak inilah maksudnya ya BEP lah gitu. Nah. Terus debut di film Brownies 2004. Kerja sama Hanung, Marcella Zaniati dan Bucek Dep. Ini 2004 yang main Brownies 2004 ya? Ya Allah. Ini debut lu nih, pertama main film. Pertama main film, iya kayaknya. Lupa gue, iya kayaknya deh. Brownies ya? Brownies, Itu 2004 itu gue syuting di IKJ kalau nggak salah tuh. Sama Bucek ya benar-benar. Udah lama juga ya. 16 tahun lalu. 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Ini masih di depan layar ini. Tapi emang gedean belakang layar ya?
Kalau waktu mulai running itu enak-enaknya di belakang layar itu semenjak 2000 apa namanya 13, 14 itu gua aduh udah kalau misalnya gue bikin komedi yang gue sendiri nggak mainin di TV sampai akhirnya ada acara oh ini casting orangnya ini gue cuma tinggal di bisnisnya doang gitu kan habis itu kantor servicing event-event elang gitu kan misalnya kan udah enakan memang kalau secara materi enakan kantor. Tapi kalau untuk exposure kitanya ya memang enakan syuting kan gitu. Tapi dua-duanya ada bagusnya menurut gua karena dengan lu sebagai orang ibaratnya orang publik gitu. Kan lu bisnis apa aja lebih mudah dipercaya dong. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba kita terus nipu gitu ibaratnya kan. Nah, ada beberapa hal sih presentasi lebih gampang misalnya ikutan lelang presentasi acara apa segala macam orang lebih udah dapat image duluan gitu kan ya tapi sebenarnya nggak melulu harus di depan layar sih menurut gua sih nah makanya ketika akhirnya mulai belakangan syuting produksi yang nggak ada guanya gua juga happy aja. Nah waktu di Tawa Sutra lu belakang layar jatuhnya ya? Depan belakang itu depan ya? Depan belakang, luar dalam, kanan kiri atas bawah. Tapi lu awal bikin tuh ide lu atau dari siapa sih Tawa Sutra awalnya? Tawa Sutra memang udah ada caranya. Ya. Kemudian acaranya berhenti waktu itu kan. Pepi almarhum Budi Anduk ya? Dulu yang rombongan pertama beda lagi case-nya kan. Terus pas gua masuk dengan presentasi baru nih timnya. Orangnya ini gitu kan. Ya kemudian bertahan cukup lama mulai ngerasain enaknya di dunia produksi gitu tapi ada suka dukanya juga. Sukanya dulu apa? Sukanya kan lu udah running ya running kan muter aja di situ kan terus lu bisa ngatur kapan lu schedule bisa lu atur gue mau jalan-jalan dari sini sampai segini deh gue nggak syuting bisa lu atur gitu kan. Nah cuma dukanya itu pada saat telat bayaran dari stasiun. Terlambatan dari stasiun tuh bisa sampai 2 tahun. Anjrit. Jadi di situ lu harus nalangin. Nalangin dulu buat yang pada main. Benar. Nah pada saat yang paling abisnya itu ketika yang sampai tahunan itu molornya. Itu abis-abisan yang bini gua sampai ini kok beda ini kok jauh banget ini bini gua kan ya Allah bro. Walaupun gimana bro, kunci ATM kan pinnya dia yang megang semua bro gitu. Di luar boleh jenderal, di rumah kopral gitu. Udah gua kayak dia lagi diplot kesini dulu, ini sini banyak ngecapnya, tapi alhamdulillah dibayar juga sih walaupun proses. Gitu, cuma ya lumayan berdarah dulu kan. Ya, 2 tahun nunggu hasil cair. Bukan lagi itu, bener-bener deh. Hampir kapok gua, udah gua ngapain juga main syuting aja deh gitu kan. Sempet gitu ya, kemudian ya dikasih rezeki lagi, bolak-balik sih ya, naik turun. Tapi ada nggak hal yang nggak bisa lu lupain dari seorang Budi Anduk? Karena dulu kita nonton Tawa Sutra, pengen ngelihat Budi Anduk dalam arti di luar cewek-cewek seksi, wajib Budi Anduk yang memang kunci kelucuannya. Wah, dia ini gua ketemu pertama di tempat lain. Pas gua lihat orang ini, wah ini unik banget nih orang nih, gitu kan. Dia ini kalau dibully ganteng. Jadi kalau kita bully yang wah ini ganteng banget nih di dunia komedi kan gitu. Wah ekspresi terbulinya segala macam pas banget. Nggak usah ngomong kalau perlu kan gitu udah lucu banget. Nah gua lihat dia ini potensi sih sebenarnya. Tapi jujur sebenarnya belajar komedi dari Bang Komeng. Budi itu ada komeng-komengnya dikit, cuma beda gaya aja gitu. Dia banyak sengok-sengoknya. Pokoknya zaman dulu semua pelawak kayak Komeng, sengok semua. Sampai Bang Sule ada sengoknya dulu gitu. Sampai Olga juga ada almarhum tuh ada Bang Komengnya. Nah Budi juga ada gitu kan. Itu mah Komeng ya. Oke coy. Gitu kan. Iya betul. Gitu. Kemudian ya menarik sih dia orangnya humble, orangnya nggak neko-neko gitu, enak gitu. Itulah ya pelawak cuy. Nih gue interview Komeng aja kemarin. Aduh, ini bercanda sampai kagak dia. Kayak tersendiri gue interview Komeng. Iya, gue kemarin sama juga interview Komeng. Gue ngomong gimana gue ketawa. Wah ini kagak lagi ngelucu. Dia gitu. Pas dia lagi ngelucu, kok ente kagak paham ya? Lah, elah gak ngerti gue. Pas kapan bercanda, kapan serius.
Tapi ini nih gue baru tahu ini, gile. Anak drag race lu Dos Kiplen. Lu punya win cepet, lu bikin drag race. Gila. Ya kan zaman dulu zaman ikut-ikutan doang gitu. Sekarang win dibikin orisinil mahal banget, Ri. Ori-oriin. Berapaan sekarang? Win di ori bisa 16-an sekarang. Waduh. Ori ya dibikin ori semi trail gitu 16 jutaan win sekarang. Tapi gue nggak masuk akal, ya. Maksudnya orang sampai harganya begitu ya. Sekarang sepeda yang lu masih genjot aja bisa seharga mobil. Gua nggak masuk akal. Pasukan sepeda ini yang punya bengkel di sebelah nih. Nih sebelah. Waduh. Ada yang beli jok beruk 3 juta, gila. Motor gue cuma 2,8 juta, ini jok sepeda 3 juta. Sepeda sepeda lu masih genjot juga, lu udah capek mahal lagi gitu. Waduh, tapi namanya tren ya. Tuh apa ya? Ituan fans berapa tuh? Hand grip? Gopek kan? Tuh. Buat apanya itu? Tangan? Tangan doang, setang. Gopek. Merek fans. Gue Kimco gue 114.000 itu. Emang sekali lu pegang itu keluar langsung dapat 200.000 gitu. Ini balik juga. sebelah jok beruk, jok 3 juta beruk. Ya. Iya, temen gue menawarin. Bro, ikut sepedaan nggak? Ah, sepeda gue biasa aja, pada gue minder gue, bilang gitu kan. Enggak nih, bayar punya gue ada 120. Apa lu bilang? Gue tambahin beli mobil aja gue, bilang gitu. Jadi, sepeda gue jadi bangke itu dahon. Wih, dahon gue bangun. Enggak bangun-bangun dahon. Padahal gue pertama kali beli sepeda lipat, itu dahon. Mahal banget sih sekarang harganya. Sekarang mahal? Ini mau gue bangun. Berapa mas sekarang? Yang rapi? 10. Dulu itu zamannya orang belum pakai sepeda lipat, gue udah beli tuh dahon. Gue biar bisa bawa di mobil buat sepedaan. Itu tahun 2000 berapa? 2008, 2009 kalau sekarang mahal, nauzubillah itu dahon. Makanya gue bangun lagi nih dahon gue. Gue nggak tahu dulu zaman sepeda lipat bakar tren. Tahu gitu gue lipat, gue setrika. Taruh. Gue tunggu sampai sekarang, pas udah mateng mahal. Gue diemin aja sampai karatan. Aduh. Ini kita zaman dulu kalau misalkan nelpon orang ya. Biasanya kalau gue suka sok-sokan nelpon cewek yang gue suka gitu kan, telepon halo. Ini nomornya misalkan nama ceweknya Evi misalkan. Ini nomor Sinta bukan? Bukan. Oh, sorry salah sambung kayak gitu. Akhirnya jadi kenalan. Ini dia ceritanya begini juga, apa emang gara-gara salah nomor lo sama Venita waktu itu, Ri? Gue begini. Waktu itu gue tuh ngajar sekolah presenter. Anjir, oke. Nah, waktu gue kenal sama bini gue dulu, gue sebenarnya udah punya pacar. Oke. Udah punya pacar gue. Zaman dulu kan ya gitu ya, maksudnya ya masih kesana kemari lah. Ya gitulah. Gua ngajar sekolah presenter di Pancoran. Pas lagi gua ngajar, gua lihat nih di depan ada murid yang liatin gua melongo. Gitu kan. Gitu matanya nanar gitu. Entah paham tak kagak, gua ada antingnya di sini gede banget gitu. Nih siapa nih anak nih gitu. Lucu juga bilang gitu kan. Nah, gua tanya sama orangnya, sama yang koordinatornya, siapa namanya? Feni. Boleh nomornya boleh nggak? Boleh. Minta nomornya dong, gitu kan. Gue baru tahu kenapa dia nanar, soal waktu dia jadi sekolah presenter, tamunya dipikir Ari Tulang. Oke. Dia kagak ada MTV di daerah dia di Palembang, nggak ada MTV. Ini sape, disangka MC cadangan gitu kan. Ini ngapa sih gitu kan. Dia berharap ya Ari Tulang gitu kan. Maksudnya cara baca dia waktu itu, untung tulang gitu kan. Nah, gua SMS-an sama tuh cewek si Feni. Wah, lama tuh gue SMS-an. Mainnya di mana? Ada yang siapa namanya? Suka gitu, suka SMS, kadang telepon, suka yang udah kenal lah gitu sama dia. Tapi nggak pernah ketemu. Ada sebulan apa gitu, nggak pernah ketemu lah. Kemudian gua nge-MC di mana, di Blok M Plaza. Acara rambut. Acara rambut dulu. Ada bini gue nonton gue enggak jadi lagi bagian yang ini rambutnya. Wih, gue yang MC-in deh, ada dia dan nanti gue kan gue deketin, gimana sih ini adanya gue sebut, yang mana ya? Sombong juga. Kamu jadi ini nggak waktu kemarin kan gue telepon udah akrab banget kan? Yang mana ya? Belagu, udah mati gue. Wah, jual mahal nih, nggak seru banget nih gitu kan. Akhirnya dia
apa namanya? Tapi gue jadi malah penasaran. Ini jual mahal belagu banget nih. Gue tanya sama yang koordinator di situnya. Nomornya yang apa namanya? Feni itu ini bukan ini nomornya ini. Nih. Oh gitu. Oh iya ini. Oh bener yang ini gitu. Beda nomornya nggak taunya. Yang lu berarti saya bukan dia dong. Beda. Tapi gue belum mau tetap mau cross check dulu. Jangan-jangan dia pura-pura. Kalau pura-pura ngapain lu belagu banget gitu. Gue tanya sama yang sekolah presenter. Mbak, ini Feni nomornya bener ini. Iya itu Feni. Oh saya dapat nomornya beda. Oh Feni ada 2. yang satu yang mana duduk di belakang. Jadi gue nggak tahu mas. SMS-an nama siapa selama ini gue. SMS-an nama siapa, teleponan nama siapa, dan dia tahu itu gue gitu. Dan gue siapa itu waktu itu gitu. Gue SMS si Feni pakai nomor baru. Ini Feni bukan, ini Ari yang ketemu di Blok M tadi. Kalau bukan kamu nggak usah dibalas, gue bilang gitu kan. Jual mahal dikit. Kagak dibalas. Asli kagak dibalas. Aduh beneran. Dia bukan. Udah. Akhirnya gue sama dia hilang. Gak pernah ketemu lagi. Pas di MTV, dia nganterin Soraya. Tau nggak lo Soraya? Pernah jadi guest VJ. Pernah jadi presenter lah Soraya. Soraya Hilmi. Sepupunya dia. Dia nganterin casting. Ini mau dia mau casting, gue pikir dia yang casting, gue tadi dia nganter casting. Kamu kan yang waktu di itu kan, waktu di Blok M itu acara rambut. Iya, gue Ari. Yang mana ya? Emang belagu nih anak. Akhirnya sejak saat itu udah, itu gue baru putus sama mantan gue. Sama saat itu udah, nggak lama gue kawin. Langsung PDKT Josh langsung ya? Nah, itu lu kawin 2006 kan? 2006. Abis gue 2005. Gua dengar Oji kawin malu, gitu. Nah, ini sempat ngerasain gembel, kan? Makan mie instan doang. Ini gimana ceritanya lo bisa sampai gembel? Gara-gara keterlambatan bayar PH atau gimana? Wah, dulu awal emang. Jadi gini, gua nikah nih. Gua nikah di Palembang. Gua nikah di Palembang kan kagak ada, ya apa ibaratnya. Dia masih akhirnya dia syuting jadi di sinetron anak SMA tuh sama si Ciko. Gua masih bawain Les Dance dulu di Global. Les Dance. Nggak mau ketahuan kita udah kawin, gitu kan. Gue bilang pernikahan di Palembang biar saya nanggung. Nggak punya duit. Gitu. Terus nikah di Jakarta resepsi, gue juga yang nanggung. Tenang, insya Allah kebayar gitu kan dari hasil syuting kemarin. Gitu. Gua nggak tahu kalau nikah ternyata mahal. Gue nggak tahu kalau semahal itu gitu. Bayangan gue cuma berapa puluh juta gimana kan. Jadi keluarga dari Jawa ke Palembang, pas di Jakarta, keluarga Palembang ke Jakarta, Jawa ke Jakarta. Iya. Belum balikinnya lagi gitu kan. Waduh, ternyata nikah ini bang sama orang bisa kawin berapa kali, duitnya dari mana? Bayangan gue gitu kan. Abis gue bayar semua gitu, jebret. Tabungan gue sama manajer Malih, lihat nih. Tabungan lo di print out tinggal 3.000. Tinggal 3.000. Gue bilang kan, maaf nih, gue bilang gitu kan. Nikah sama VJ, gue bilang gitu. Tapi duitnya segini, gue bilang gitu kan. Nah di situ baru bini gue, kalau nggak, gue boleh juga deh jadi apa, boleh kerja presenter gak? Di situ baru dia awal yang akhirnya jadi presenter buat kenal orang talent di Trans. Bini gue bisa jadi presenter yuk, boleh deh acara apa aja, nggak dibayar dulu juga nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Nah dari situ tuh awalnya. Nah di situ emang berat sih, hidup kita masih berat di awal gitu. Tapi ya lama-lama emang ada rezeki bareng sih, bareng-barengan gitu. Emangnya udah diatur ya. Gitu. Jadi kayak misalkan ya gembel mah kalau memang cinta mah nggak pandang gembel ujung-ujungnya. Ya nggak lo makan nasi sama bawang goreng nggak, udah enak aja udah tuh, yang penting anget. Ya zamannya gue datengin dia masih di kos-kosan juga, datengin dia, makannya adanya segitu doang ya udah gitu kan. Cinta cuy, itu yang namanya love. Ya enggak, kalau kata Mike Trema, till death do us part. Till death. Sekarang tinggal di situ dia tuh ya. Di dalam. Sama Ayu Asari ya masih ya. Vokalis White Lion tinggal di dalam. Gue masih ingat album covernya putih, gambar singa. When the day, wih, itu bukan lagu Metallica ya? Bukan. Ini deh. Iya. Langsungin. Nih. Little child.
Try you crying out. Dia masih apal Na, gripnya. na, 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 na. Forget inside, 'Cause you were born. Na, 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 si, na, na. Lupa gue. Tak kita datangin Oh, pokoknya Mike gitu. Tram. Mike Tram ajak aja ke sini. Deket. Nggak nyangka dia jadi Oh, orang Mike. Indonesia. Nggak main lah sama Omang. Kan lagu you, buset deh. Walaupun produk Trana dalam ya, tapi Ayam. oh motor juga ada, motor. Ada itu. Motor juga ada, motor Bagus juga. nggak slogi mereknya. Jadul lagi nih slogi. Ya kita interview Mike Tram ya. Gue gemeteran itu langsung gue. Lagu dia. Till death do us part. Dang ding dung, fa sol la si do. Waduh, lagunya banyak banget itu dia tuh. Yoi, apa? You are I need beside me girl. Itu dia. tuh. Waduh. Nah, ini nih cerita juga menarik ini. Ini ada berita apa dari mana nih Jul? Dari Twitter. Jadi ada berita Arie Untung dan Fenita sempat ingin pisah karena masalah hijrah. Ini benar apa hoax? Wah, dulu memang mungkin waktu dulu kan gua lagi udah mulai belajar gitu ya, namanya udah tua gitu, udah mulai belajar. Nah bini gua tuh ibaratnya nggak sependapat sama gua kepengen belajarnya. Dan gua juga dulu awal-awal belajar juga agak ngegas. Ya. Salahnya gua memang di situ. Terus gua kepengen buru-buru bini gue ikut belajar gitu ibaratnya kan. Lu cepet lu ini gitu ibaratnya. Ayo pakai hijab segala macam. Terlalu nge-push nge-push. waktu itu kan gitu. Nah namanya kalau kalau ban putih kan ibaratnya kita tuh pengennya langsung wow semangat aja gitu. Nah di situ gue ngerasa beda persepsi. Sampai bini gue kayaknya udah mau pisah gara-gara tahu nggak kalau kita setiap malam ngobrol ngomonginnya agama melulu, dan gitu kan. Kayaknya kita udah nggak cocok gitu. Nah di situ gue mulai mundur. Jadi ibaratnya kayak mungkin nggak gini caranya nih. Ada dua hal sih sebenarnya. Gue pikir kalau gue agak masih terlalu pride banget, lu nggak ngikutin imam nih. Ya udah kalau gitu mau sama gue gitu. Satu itu, dua ya mungkin caranya bukan gini. Akhirnya gue mulai gue rapiin dulu lah ibadah gue gitu. Gua yang wajibnya gue beresin, gue juga masih belang bentong segala macam kan. Nah di situ baru gue mikir, gue pengen istri solehah. Guanya sendiri udah soleh atau belum? Nah Cakep gitu. itu pemikiran itu. Jadi gue pikir bahwa daripada lu sibuk mengubah orang, lu rubah dulu diri lu yang benar yang baik gitu kan. Nah, lu berharap ini lu bisa segitu cepet berubah sedangkan lu butuh 40 tahun untuk bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya gua ibadah sambil gua doa aja gitu. Jadi gua ngobrol. Jadi ibaratnya gua minta sama yang punya hatinya dia gitu. Ya Allah, gue pengen deh punya istri berhijab gitu kan. Akhirnya udah gue yang gue ajak anak gue ibadah, anak gue bini gue nggak ngoseng-ngoseng lagi sejak dia ngomong gitu kan. Anak gue yang ngingetin segala macem, terus gue kasih perhatian lebih ke bini gue kan. Kalau aku syuting, gue telepon, lagi apain segala macem, gue bawain apa segala macem gitu. Pikir bini gue bilang, lu kok jadi cari muka ya? Gitu, tetap aja seujon sama gue tetap salah. Baik salah, nanya salah. Gue udah nggak ngomongin agama sama sekali, masih dianggap salah juga gitu kan. Enggak, aku belajar Rasulullah tuh jadi suami tuh sweet banget gitu. Aku lagi belajar selama ini ternyata aku salah. Caranya nge-push kamu juga maaf ya gitu. Berubah aku jadi orang yang beda gitu. Pelan-pelan nggak taunya dia jadi belajar sendiri. Nah gitu. Jadi kalau gue bilang kalau nyuruh begitu memang nggak kena hatinya, menang debat doang kan gitu. Nah, terus pas lagi dia ada tragedi kena air panas segala macam. Tapi gue nggak ngomongin itu lagi. Gue cuma berada di sana sebagai suaminya dia aja lah gitu yang benar. Tiba-tiba kemudian dia pakai sendiri. Nah itu yang gue ngerasa ya Allah, bukan gitu caranya. Jadi ternyata selama ini cara kita komunikasi itu kadang salah gitu. Orang persepsinya udah macam-macam duluan, padahal belum kenal, belum tahu kan gitu kan. Sama gua ke dia juga belum udah ngegas gitu. Udah judgmented sama dia kan. Wah, kamu nih gini syuting kamu gini gitu terus gitu. Dia bilang kan, lu jadi orangnya udah beda lu. Bilang gitu awalnya kan. Lu udah nggak asik lagi, nggak kayak dulu.
ke zaman gue kawinin lu tuh gitu kan. Padahal beberapa bulan sebelumnya habis nonton Coldplay kita di Bangkok gitu kan. Waktu itu gue udah nggak bisa nonton apa namanya konser lagi dong gitu kan gitu kan. Nah zaman itu memang ibaratnya ya salah treatment gue ke istri gue. Nah itulah akhirnya ketika udah mulai tahu cara berkomunikasi yang benar sama akhirnya dia sendiri mau ajarin dong yang ini tuh kemana apa segala macam gitu. Ya udah ikutan aja nanti pas kapan ngaji ikutan yuk gitu. Jadi memang jadi saat itu jadi sendirinya aja. Sendiri gue nggak perlu berubah lagi gitu. Jadi orang bilang wah bisa ngajak sih, bukan gue yang ngajak, pas diajak dia mau cabut dari gue gitu kan. Memang justru kemauan hati. Jadi emang bener kita nggak bisa maksain, benerin diri kita dulu mah friend. Ya enggak. Sama aja kayak gue disuruh bikin lagu religi, gue udah bener belum hidup gue bikin lagu religi ntar gue masih berdosa ya kan. Iya. Bermasalah lagi. Lah kan emang kita kan nyuruh orang itu nggak boleh, kan kita ngajak bolehnya. Kalau nyuruh jangan, nyuruh apalagi maksa orang ternyata tuh nggak boleh gitu. Ya orang juga nggak ngikut gara-gara lu kepengen kan gitu. Tapi gini nih, gue tuh 2 tahun lalu sempat mengalami down yang sedown-downnya 2 tahun lalu tuh. Jadi segala usaha gue bangkrut, wah udah gembelisasi, udah stres bin ajaib deh udah tuh. Sampai akhirnya gue bener-bener ngerasain bahwa hidup nih gue mesti ngapain ya, sampai kayak gitu. Jadi akhirnya ya belajar banyak juga, gue belajar lebih bertafakur, lebih segala macam. Sampai akhirnya gue melewati badai gitu. Lu ada nggak sih di kehidupan yang pas bener-bener anjing ini berat-beratnya tuh kapan? Nah itu ya pas gue lagi mulai belajar itu, emang kalau nggak salah 2016-2017 ya. Tuh gue hanya mau mengambil rezeki dari yang gue yakin halal gitu ibaratnya kan. Jadi misalnya kayak kerjaan kantor gue yang memang sih gue juga nggak bisa pungkirin gitu untuk menangin sebuah activity atau job. Kadang-kadang tangan lu harus ngolong meja, gitu kan. Itu udah kayak rahasia umum, sama-sama tahu gitu. Lu pegang orang ini, kerjaannya di sekitar sini, kelar gitu. Ibaratnya, wah dapat info gampang gitu. Mainan begitu dulu kan. Terus kemudian banyak hal lah pokoknya, banyak hal yang akhirnya nggak ada ini, gue nggak ada, semua dijebretin. Pas gue mulai belajar itu, berarti selama ini gue ada salah di sini dong, salah di sini. Gue nggak ambil, lama-lama ya, tadinya klien gue, rekanan gue mulai pergi kan. Kantor gue asli, wih, mau turun gitu kan. Terus syuting gue banyak nggak ngambil gitu kan. Selain memang ada yang gue pikir kurang cocok, ada hal yang memang gue ternyata belum tahu kalau itu nggak apa-apa gitu. Nah, mulai nggak ada kerjaan kantor, kerjaan gue juga nggak ada, udah mulai. Jadi yang tadinya buat hasil-hasil itu jadi hidup gue doang tuh, udah sekitar di 3-4 tahun yang lalu. Gue udah kayak new normal, asli nggak ada gue pendapatan apa-apa yang bisa gue gue jadiin pegangan, tinggal kas kantor doang nih. Pegawai satu persatu mulai check out, gitu mulai pergi. Wah, bini gue udah lagi posisi gue tegang begitu kan. Bini gue masih ada pekerjaannya, gue lagi ya begitu kan ibaratnya. Wah ya, secara ekonomi udah hampir terjadi itu tadi, momen tadi. Tapi ketika akhirnya udah pas bini gue baru mau, udah mulai dari awal gitu, satu persatu mulai usaha-usaha. Ya gitulah, ada jual fashion lah segala macam, mulai satu persatu gitu. Untungnya tipis, marginnya nggak apa-apa. Tapi ada pendapatan. Ada pendapatan. Alhamdulillah semua berjalan. Sampai bikin ini nih, coffee drive-thru depan rumah. Nah kalau ini memang gara-gara pandemi. Jadi kalau gua tadi sebenarnya ada kopi di Mampang, ada tempat kopi di Mampang. Orang kalau pulang kerja atau lagi break kantor suka ngopi bareng gitu. Nah kebetulan itu kan kantor event. Nah jadi kalau ada kerjaan meeting orang itu udah meeting di bawah aja gitu. Padahal klien gue sendiri masih bayar. Jadi ibaratnya gue puterin di situ gitu. Pandemi, kantor tutup, nggak ada event, tutup semua, termasuk kafe-kafenya. Nah akhirnya di rumah. Itu juga rumah ini kan baru renov gua. Nah, baru renov. Pas gue pindah itu tadi Lebak Bulus gua. Selesai renov bulan Maret. Pas pandemi banget. Pas pandemi, pas gua baru ninggalin rumah. Lu di Durian yang rumah putih pagar hitam bukan? Iya.
Wih. Yang ada kopi Kopi di depannya di... Heeh. Astaga, gue tiap hari lewat situ kalau beli makanan ikan. Makanan ikan yang di dekat tempat kopi juga tuh yang kalau begini ternak gitu sebelah kanan. Sebelah kanan. Jauh amat tuh cari makanan ikan. Ada di situ doang buat koi. Ah iya Koi. iya. Nah, dia yang jual yang premium. Yang lain koi gembel semua sayang. Oh. Lu kalau mau ke situ bilang gue. Ntar gue suruh tutup. Tiap hari gue liat, yang baru jadi kan rumahnya kan. Iya, lo bilang kemarin. Oh, situ lo bilang dong, bulu kopi ntar keluar gitu. Oke, ready. Di situ. Nah, itu di situ tadinya nggak ada apa-apaan. Tiba-tiba bini gua, kenapa jadi banyak tukang di depan ngapain? Itu mau dibongkar jadi apa? Jadi tempat ngopi. Ya Allah, rumah gua direnov aja gua nggak tahu, tiba-tiba besok kita pindah ke Lebak Bulus. Loh, ngapain kita pindah? Rumah direnov. Main renov aja nggak pakai. Bini gua suka gitu. Tiba-tiba di rumah gua kayak hutan banyak tanaman. Ini dari mana datangnya gini? Janda bolong segala macam. Oh iya, di rumah gua begitu. Nah, bini gua kalau emang biar dia betah di rumah, selalu rumah mau bagaimana kayak tiba-tiba ada kopi di depan kan gitu. Habis kopi, tiba-tiba ada meja pingpong. Lu mau ngajak orang nongkrong di rumah kita semua nih. Woi, pandemi gitu kan. Ya tapi gitulah, yang penting biar dia happy lah di rumah. Itu depan waktu pas Idul Adha kemarin, set, depan rumah sapi semua itu. Iya, benar. Iya kan? Yang di situ beli itunya di situ. Beli Apanya? apa nih? Beli makanan ikannya yang sebelah situ kan? Sebelah tempat sapi kan? Iya, benar situ. Itu dia. Gaswat. Tapi di situ tempat ngopi jadi banyak. Bener. Depannya tempat ngopi, ujung tempat ngopi gitu. Banyak banget setikungan itu sepanjang jalan durian itu. Ngopi semua. Kopi semua nggak ada yang jilid ya? Itu zaman kuliah. Serok. Yang bagus kalau mau fotokopi merek Serok. Jigo dia. Fotokopi. Kalau Canon masih rada burem-burem. Lu kok jauh banget cari gituan? Rumah lu kan di deket ya, rumah di situ. Tinggal lewat Benz Radio gua ke kiri. Iya, benar. Soalnya satu lagi malah ada yang di Gandul. Malah lebih jauh. Lebih jauh. Dan gua ke situ kalau belanja dekat itu, dekat Good School. Dan gue nongkrong di Good School juga kan di ruang rupa. Jadi emang sering bolak-balik situ. Terus rumah mertoku, bokap Risma ke Capi sama Elo segang tuh. Kan gua datang pas kawinan, Pak. Gua datang pas kawinan. Di Capi situ. Tapi semuanya sekarang beda soalnya. Itu. Nah, ini terakhir nih. Arti keluarga buat seorang Arie Untung. Wah, keluarga gua bilang di hidup gua tuh main course. Gitu. Jadi pekerjaan gua appetizer Appetizer, atau dessert. Tapi keluarga gua main course. Nah. Jadi apa aja gua lakuin buat keluarga. Ya. Jadi kadang-kadang orang bisa batalin acara keluarga karena ada kerjaan, ada apa gitu. Nah, enaknya kalau kita punya bendera sendiri kan kita bisa kapan aja tuh ngatur. Gua mau sama keluarga, tolong diatur gitu. Jadi anak gua lagi kepengen apa lagi kepengen tiba-tiba bini gua mau keluar, kita liburan ya, itu gua utamain. Tapi soalnya kadang-kadang dulu malah zamannya gua nge-MC berdua bini gua keluar kota, itu kadang-kadang uang MC-nya tuh habis di tempat. Karena gua rombongan bawa semuanya. Sekeluarga. Bener, gua kalau nge-MC luar kota bawa mujahidin. Udah sama apa namanya? Neninya apa segala, kadang mertua, kadang nyokap gua ikut gitu. Yang penting happy aja gitu. Ya ntar juga dapat lagi yang baru rezeki gitu. Ya pokoknya kalau gue ya seneng banget lah sama keluarga tuh, tempat mainan gue lah gitu. Main course tuh arti keluarga dari Arie. Terakhir 2021 lu mau bikin apa, Ri? Ada rencana udah project apa gitu 2021? Insya Allah ada beberapa yang gue coba jalanin. Gue bikin ada channel apa namanya? Channel animasi dari Kanada mau. Mantep. Jadi mau bikin Netflix khusus anak-anak. Khusus anak-anak, tapi di belakangnya tuh macam-macam tayangan positifnya, ada animasi, ada apa cerita Nabi, ada merger gitu. Tapi ada keislamannya gitu, ada cerita Nabi, ada animasi, ada Upin Ipin segala macam. Tapi kayak Netflix, jadi anak-anak kan sekarang kebanyakan di digital. Nah, itu akan apa namanya? Jadi ada solusi buat orang tua gitu. Sama mau buka apa namanya perusahaan herbal, obat. Ya herbal buat kesehatan, buat ya misalnya suami istri bagaimana bicaranya lama gitu kan. Wah, penting itu. Nah itu penting. Nanti gue endorse lu ya. Siap. Tapi kasih tahu nanti tutorial taruh di YouTube tutorial. Biar strong ya.
Strongki. Gitu. Iya. Jadi misalnya gua yang khusus suami istri, ntar gua kasih lu tutorial, tolong dikasih cara pasangnya, cara ngoles gitu, berapa lama gitu ya. Kok kayak obat herbal encok, umur kita kan ini jelita kita, jelang 50 tahun. Itu dia. Rambut lu udah kurang belum? Belum, alhamdulillah putih doang, dikit. Gua udah mulai mundur dikit-dikit. Nah kalau gue masih aman gue. Putih-putih, gua semirin aja. Nah, ini nih gue nih brewos. Kalau gue gondrongin wah jadi copek tong gue. Jadi ini gue copek tong, bocah tua nakal. Kueceng tuh musuhnya. Lu tulang-tulang masih aman tulang? Enggak. Gue nggak bisa gini nih. Gue udah cuman udah parah gue. Segini doang gue bisa nih. Nggak bisa lagi nih, sakit tuh. Aduh. Waduh, berarti posisi gitu nggak bisa dong? Makanya butuh herbal kan. Iya. Oh, tapi kan kalau posisi itu, ya kita kan lakinya ya. Bisa. Aduh. Kamu masa kalau posisi bahaya nih gua nih. Kalau dia posisi gitu. Pokoknya 2021 kita tunggu tuh nanti bakal ada animasi yang akan dibuat sama PH lu berarti yang bikinnya. Karena gua demen sama anak-anak, karena gua ya pokoknya mainannya sekarang di anak-anak lah gua. Mantap. Sukses Ria. Hah? Sukses. Amin. Thank you banget ya, thank you ya. Sudah mampir di Cabul dari para cabul dan cabulis. Itu perjalanan seorang Ari Untung yang tadi gue cerita ngobrol bareng panjang ngalor ngidul, ya kan. Dan akhirnya semua kembali ama yang kita niatin. Ya, terus kalau jangan pernah, itu tadi yang paling gue senang adalah kita kalau bisa jangan menyuruh tapi mengajak. The best quote tuh hari ini. Wah. Yeah. Oh, itu produk loh Biskuit. Best quote. Oh iya. Itu biskuit. Piku mana Dapat tuh jatuh ini? produk tuh. Piku jatuh. Nah. Aduh. Ini terakhir biasanya kalau di Cabul kita nyanyi-nyanyi ini salah satu lagu yang boleh dibilang tadi Ari bilang tabu kecepatan. Ketika Muse belum ngetop, tabu dia keluar duluan. Jadi akhirnya pas Muse ngetop, tabu bubar. Iya makanya ada belum waktunya. Tapi udah ada Miss Mulyadi. Miss Mujiono. Ini dia. Bibi gitu. Aja. Oke, ini dia Starlight. Artinya apa tuh kalau Starlight bahasa Indonesia? Bintang sinar bintang. Bintang terang. Niki Ardila dong. Ini ding deng dong deng 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 dong deng dong dong deng deng dong deng 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 dong deng 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 Ini odong-odong ya. deng deng dong deng deng dong deng deng dong deng deng. Far away, This ship is taking me far away from the memories of the people who carry value or die. Starlight, I'll be chasing a starlight until the end of my life. I don't know if it was even anymore. Oh, you in my arms. I just wanted to hold you in my arms. Thank you, Rick. Waduh, Terima kasih udah banget. tua diajakin nyanyi.